Kita bertemu dalam acara diskusi pemilu presiden Amerika Serikat bersama Ethan Paul sama Mas Arya. Mungkin nanti gimana ya? Susunan acaranya, mungkin pertama Ethan akan memberikan cerita 10-15 menit. Kemudian Mas Arya juga akan memberikan ceritanya soal pandangan dan pengalamannya. Terus habis itu kita mulai dengan sesi Q&A. Begitu. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu dari Ethan, silahkan. Oh iya, ini diskusinya bilingual, jadi nanti teman-teman kalau ingin ngomong pakai bahasa Inggris atau Indonesia, terserah aja mau pakai yang mana, begitu. Oke, silahkan Ethan. Baik, terima kasih saya untuk bergabung dalam diskusi ini. Saya akan membagikan beberapa refleksi awal tentang pemilu dan ya kemudian saya senang coba menjawab pertanyaan apapun. Jadi saya mulai dengan pertanyaan kenapa pemilu tahun ini sangat penting. Jadi menurut saya pemilu ini penting karena dua alasan. Pertama, Donald Trump adalah presiden Amerika yang paling tidak biasa, tidak kompeten, tidak demokratis dalam sejarah baru-baru ini. Jika Trump terpilih kembali, dia bisa melakukan kerusakan permanen yang besar pada demokrasi Amerika. Contoh, Trump secara teratur memperburuk konflik sipil di negara dengan komentar keras tentang ras. Trump juga sering menyebut media berita dan Partai Demokrat sebagai musuh rakyat. Kedua, Amerika sedang menderita krisis paling serius di era modern dengan pandemi virus corona. Tentu saja seluruh dunia sedang menderita pandemi, tapi karena penanganan Trump yang buruk terhadap krisis, situasinya jauh lebih buruk di Amerika daripada di negara maju lainnya. Masih ada 100.000 kasus baru COVID per hari dan 1.000 kematian per hari. Dan pendukung Biden berharapan bisa mengendalikan virus dan menstabilkan ekonomi. Nah, apa implikasi dari penolakan Trump untuk mengakui kekalahannya dalam pemilu? Fakta bahwa Trump sejauh ini menolak untuk mengakui pemilu dan terus menyebarkan teori konspirasi dan kebohongan tentang kecurangan pemilu itu merusak demokrasi dan meningkatkan kemungkinan konflik sipil. Ini merusak kepercayaan publik dalam proses demokrasi dan mungkin menginspirasi beberapa penduduknya untuk angkat senjata. Sudah ada milisi bersenjata yang mendukung Trump. Misalnya ada milisi yang terinspirasi oleh Trump sudah mencoba menculik gubernur Michigan yang dari Partai Demokrat beberapa bulan lalu. Sejauh ini, sebagian besar pemimpin Republikan seperti pemimpin mayoritas di Senate, Mitch McConnell, juga belum mengakui kemenangan pemilu Trump, pemilihan Biden. Jadi Trump telah memulai beberapa kasus pengadilan yang mempertanyakan hasil pemilihan. Namun pengadilan menolak sebagian besar tuntutan hukum ini karena tidak ada bukti kecurangan pemilu yang meluas. Bahkan jika Trump berhasil mendapatkan penghitungan ulang tambahan atau beberapa surat suara untuk dibuang, saya pikir kemungkinan itu kecil. Tapi bahkan kalau itu terjadi, Trump masih tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu karena pada akhirnya tampaknya Biden akan menang dengan margin Electoral College 306 suara elektoral banding 232. Itu kebetulan margin Electoral College yang sama yang dimenangkan Trump pada tahun 2016. Sehingga Trump perlu membalikan hasil di setidaknya tidak negara bagian untuk menang. Dan kemungkinan itu hampir kosong. Jadi secara realistis, meskipun Trump dan para pemimpin Republikan di Kongres tidak pernah menerima hasil pemilu, Trump akan dipaksa untuk meninggalkan Gedung Putih dan Biden akan dilantik sebagai presiden baru pada tanggal 20 Januari. Namun sementara itu, Trump dapat melakukan transisi sangat sulit. Biasanya presiden yang akan keluar memberi otorisasi transisi formal untuk dimulai sehingga
presiden yang akan datang bisa mendapatkan akses ke kantor pemerintah untuk meninjau kebijakan saat ini dan bersiap untuk mengambil alih dengan lancar pada Januari. Setidaknya untuk saat ini, tim transisi Biden harus bersiap tanpa akses ke kantor pemerintah federal karena Trump tidak berkooperasi. Nah, kenapa Joe Biden menang? Kenapa hasil agak dekat? Donald Trump tidak populer selama masa kepresidenannya dengan konsistensi peringkat persetujuan sekitar 40%. Dengan pandemi virus, corona, dan krisis ekonomi berikutnya, Trump menjadi semakin tidak populer. Banyak orang yang meramalkan bahwa karena itu, Trump akan kalah telak. Namun, pemilihannya ternyata cukup dekat. Trump masih menerima hampir 48% suara. Saya pikir itu sangat dekat karena cara orang Amerika terpecah di garis partai. Identitas partai di Amerika sangat kuat dan semakin kuat seiring dengan semakin terpecahnya negara. Kebanyakan orang Amerika memiliki identitas yang kuat dengan satu partai atau partai lainnya. Jadi sebagian besar warga Republikan akan memilih kandidat dari partai Republikan, tidak peduli apapun yang terjadi, dan sebagian besar Demokrat akan memilih kandidat Demokrat apapun yang terjadi. Jadi pemenang pemilu seringkali lebih ditentukan oleh partai mana yang memiliki jumlah partisipasi lebih tinggi daripada partai mana yang memiliki lebih banyak dukungan secara keseluruhan. Karena dukungan keseluruhan selalu mendekati 50-50. Pada tahun 2016, jumlah pemilih kurang dari 60%. Tahun ini partisipasi pemilih diperkirakan lebih dari 65%. Joe Biden secara khusus mendapatkan keuntungan dari tingkat partisipasi orang kulit hitam yang lebih tinggi tahun ini di negara bagian seperti Georgia, Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin. Dan pertanyaan akhir yang saya mau mulai komentar sedikit, bagaimana rencana agenda reformasi Biden? Biden punya 4 prioritas untuk dimulai pada hari pertama di Gedung Putih, tanggal 20 Januari. Ini adalah COVID-19, pemulihan ekonomi, keadilan rasial, dan perubahan iklim. Kebijakan terkait prioritas ini termasuk meningkatkan pengujian COVID-19, melaksanakan peraturan pemakaian masker secara nasional, berinvestasi dalam infrastruktur dan energi bersih, memperluas perumahan yang terjangkau di komunitas minoritas, dan reformasi polisi. Namun, jika Demokrat tidak menang kontrol Senate, menang mayoritas kursi di Senate, maka akan sangat sulit bagi Biden untuk mencapai reformasi tentang isu tersebut. Ketika Partai Republikan mengontrol House of Representatives mulai tahun 2011 dan Senate dimulai pada tahun 2015, mereka memblokir hampir semua usulan kebijakan utama Presiden Obama. Jadi jika Partai Republikan tetap mengontrol Senate lagi saat ini, kemungkinan besar mereka akan melakukan hal yang sama dengan Presiden Biden. Namun Biden mungkin bisa memperlakukan reformasi yang lebih kecil dengan executive order seperti peraturan presiden. Bahkan jika dia tidak bisa mengeluarkan undang-undang baru yang besar. Contoh, Biden bisa memperlakukan peraturan lingkungan yang lebih ketat tanpa Kongres. Tapi tanpa mayoritas di Senate, Biden tidak bisa mengeluarkan reformasi hukum berskala lebih besar. Dan akhirnya, apakah Demokrat akan mendapatkan mayoritas di Senate akan bergantung pada 2 pemilihan putaran kedua, runoff elections, di Georgia pada tanggal 5 Januari. Karena Georgia mengharuskan kandidat yang menang mendapatkan lebih dari 50% suara dan tidak ada yang melakukannya. Kalau dua-duanya calon Demokrat menang di Georgia pada awal Januari, akan ada 50 senator Demokrat dan 50 senator Republikan.
Dan jika ada suara seri 50-50 di Senate, Wakil Presiden Kamala Harris akan memutuskan seri tersebut. Tapi saya pikir kemungkinan besar ini akan sulit untuk dua-duanya calon Demokrat menang di Georgia. Jadi mungkin kemungkinan lebih besar Partai Republikan masih akan punya mayoritas di Senate, walaupun Partai Demokrat punya mayoritas di House of Representatives. Jadi masih akan ada banyak divisi, walaupun Biden menang dengan pada akhir margin cukup jelas. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih, Tan. Sangat komprehensif sekali sharingnya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke Mas Arya sebelum sesi Q&A. Silakan, Mas Arya. Oke, terima kasih Mbak Hesti. Saya bisa nampilin sesuatu nggak ya, biar... Oh, bisa ya, oke. Boleh. Oke, kelihatan ya Chrome saya ya? Wow, Gmail ya, kelihatan. Oke, saya promosi akun IG saya. Jadi saya nggak mempersiapkan presentasi apapun, saya hanya buka-buka saja, sehingga kita punya imajinasi tentang apa yang saya bicarakan. Oke, sebagian besar dari kita sudah tahu hasilnya, bahkan proporsinya antar state dan seterusnya. Bahkan sudah banyak laporan media yang menganalisis kenapa Trump kalah di sini, menang di sini. Nah, nanti mungkin dan kalaupun boleh, Mbak Hesti, kalau ada yang mau interrupt ketika saya bicara juga nggak masalah. Gitu ya. Jadi, walaupun nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab, tapi kalau mau di-cut untuk mengklarifikasi beberapa hal, monggo silakan saja. Oke, saya mulai dari IG saya. Ini IG saya ini ya, silahkan di-follow. Nah, di US, karena hampir seluruh audiens di sini adalah Indonesian citizen ya, kecuali Ethan, dan perspektifnya Ethan sebagai US citizen itu reflects hampir kebanyakan urban voters dan well-educated voters. Dan nanti saya tampilkan sekilas soal beberapa graf dari laporan media. Nah, di lapangan saat ini baru tadi siang Trump mengirimkan perkara terkait dengan beberapa yang diduga, yang menurut tim kampanye Trump diduga ada keanehan ya, mereka menyebutnya irregular votes. Jadi menduga ada pelanggaran, ada orang Republikan yang nggak boleh masuk dan seterusnya. Tapi banyak pengamat mengatakan itu sangat lemah. Kenapa lemah? Nah, saya membuktikan melalui foto yang mau saya tampilkan. Nah, di setiap polling stations itu ada semacam observers seperti ini. Jadi Bapak Ibu ini observers non-partisan. Nanti mungkin Ethan bisa klarifikasi. Yang mereka membantu setiap voters bagaimana cara memilih informasi apapun, termasuk saya, international students, yang sebenarnya nothing to do dengan ini, tapi mendapatkan implikasi jika siapa presiden yang menang terhadap kebijakan imigrasi. Misalnya saya sampai sekarang nggak bisa apply visa student ya, malah curhat. Nah, itu ada observer. Nah, kemudian, ini soal kebijakan COVID ya, setiap polling station menggunakan protokol standar, ada 6 feet apart, walaupun ini sepi ya di county saya, di daerah Ohio. Nah, ini yang tidak ada di Indonesia. Jadi, ada aturan, ini mirip seperti Australia. Saya ada gambar Australia, tapi nggak relevan saya tampilkan sekarang. Nah, kebetulan saya observe juga sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ini ada setiap partai simpatisan boleh berkampanye di hari pemungutan suara dengan aturan 100 kaki. Jadi 100 kaki itu sekitar berapa ya? Nggak nyampe 100 meter lah ya. Sekitar 50 sampai 100 meter dari polling station, dari pintu masuk polling station. Nah, ini salah satunya adalah ibu-ibu dari Demokrat Biden yang
Ya dia akan melayani siapapun yang akan bertanya dan seterusnya, termasuk tentu mendorong kandidat dia. Nah, jadi itu soal kenapa fraud itu sangat kecil terjadi di US. Ya, ada strict rules yang di sini, dan ada orang-orang di luar polling station yang bekerja, dan di luar capres, ya, karena seluruh konsentrasi dunia itu adalah ke Biden dan Trump. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa di dalam satu surat suara itu ada lebih dari 20 posisi yang dicoblos. Ya, jadi kalau di Indonesia itu hanya ada 5 ya dalam general election kita, pemilu umum, di US itu ada 20 lebih ya. Ini bisa dicek misalnya dari presiden bahkan sampai engineer, county engineer lah. Ada, kalian bisa lihat di sini, bahkan orang yang menjadi dinas pendidikan pun dipilih. Nah, jadi ini yang kemudian disebut dengan general elections. Memang pemilu umum untuk seluruh banyak posisi di hari yang sama. Nah, ini salah satu, ini bukan ballot ya, ini semacam apa ya, official Democratic sample ballot. Jadi seluruh yang ada di sini punya Demokrat semua. Karena ini ya, saya waktu itu nggak ketemu orang Republikan, dia udah pergi. Kebetulan di county saya adalah blue ya, Demokrat. Karena kebetulan kampus ya. Dari seluruh daerah di mana ada kampus itu potentially blue. Ya, pattern-nya seperti itu, karena basis suara Trump adalah villagers ya, sama low middle income. Nah, ini dekat polling station juga. Saya berkunjung ke 2 polling station. Tadi di community center, ini di library, kebetulan dekat dengan apartemen. Nah, ini juga boleh kampanye, nggak ada masalah. Jadi seluruhnya fair. Nah, jika dicek di ujung sini, ini adalah mesin penghitungan suara, counting machine. Jadi kemarin saya mendapatkan beberapa WhatsApp dari beberapa orang menanyakan, kok nggak ada exit poll, nggak ada quick count, dan seterusnya. Karena useless. Karena KPU sudah melakukan quick count automatically. Jadi setiap pencoblosan suara, kemudian dia langsung dimasukkan ke counting machine, dan dia langsung teragregat. Jadi nggak perlu ada plano rekapitulasi, nanti kemudian angkanya dari 1 diubah jadi 0 dan seterusnya, yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, itu sangat otomatis. Sayang saya nggak boleh masuk dan nggak boleh ambil gambar, jadi hanya bisa foto dari luar dengan nyolong-nyolong di dalam. Dan di dalam ruangan itu pasti ada orang Republikan dan Demokrat. Jadi seluruh ballots itu akan verified itu oleh partisan itu. Jadi ada klaim Donald Trump bahwa orang Demokrat, orang Republik nggak bisa masuk, itu hardly ever, sangat sulit terjadi, karena karena aturan clear dan semua orang saling mengawasi. Ya, karena demokrasi di US itu sangat rely on people control. Jadi kendali publik itu sangat kuat di sana. Nah, salah satunya itu. Nah, saya nggak bisa foto orang-orangnya, tapi saya sudah dapat permission ya untuk ambil gambar ini. Ini protokol sebelum pintu masuk. Ini kita boleh nanya apapun ke nomor ini. Nah, itu salah satu argumen untuk menjelaskan pertanyaan sebenarnya demokratis tidak sih US elections 2020, karena Trump camp dan Republikan sebagian, karena sebagian Republikan menyetujui pemilu ini demokratis dan Donald Trump have to concede, harus mengakui kekalahan. Sebagian Republik lainnya masih insist harus diinvestigasi. Nah, salah satu yang, jadi Republikan terpecah. Jadi salah satu yang agak masuk akal ya nalarnya jalan itu Mitt Romney ya, mantan capres Republikan melawan Obama tahun 2012 ya. Dia masih jadi senator dan dia sangat vokal menentang Donald Trump, dan
ekspresi-ekspresi yang tidak masuk akal dari Donald Trump dan simpatisannya. Nah, Republikan terpecah, tapi gambar sekilas ini tentu tidak representatif ya dari 50 negara bagian, tapi paling tidak ini menjelaskan bagaimana pemilu di US itu bekerja secara free dan fair ya, karena public control-nya kuat banget. Oke, itu satu hal. Nah, ini exit poll nanti aja. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa cek di Bloomberg ya. Jadi donasi itu sangat transparan. Dan misalnya tadi Ethan mengatakan Donald Trump itu nggak jelas, dia threatens demokrasi. Nah, kalian bisa cek ini yang paling besar siapa? University of California. Nah, ini bukan institusi, tetapi people aligning themselves with these institutions. Jadi dia masuk di record electoral commissions itu sebagai employees, students, professors dari kampus ini, dan itu jumlahnya sangat besar. Dan California itu state terbesar ya, electoral votes-nya sekitar 50 lebih ya, dibandingkan misalnya Ohio cuma 18, Pensil 28 ya, Ethan ya. Nah, ini kampus ya, baru diikuti perusahaan lain yang mendonasikan ke Biden. Ya, Amazon, IBM dan macam-macam US government, bahkan US government ya, lembaga birokratnya gitu. Sehingga kenapa Trump kemarin kemudian condemn para birokratnya, sempat panas juga sama struktur PNS yang ada di. Nah, sementara Trump cuman sedikit banget ya ini. Jika kalian lihat, yang merah-merah ini Trump, yang biru ini ya dia nyumbang ke Biden, nyumbang juga ke Trump. Nah ini very broad pictures yang menjelaskan kenapa kalau jadi setiap saya buka Facebook, saya buka YouTube, itu Biden selalu muncul. Karena memang dia mempunyai donor yang sangat kuat untuk iklan kampanye hampir di seluruh kanal. Ya, di TV, di sosial media, dan seterusnya, dan kita bisa cek dari perusahaan teknologi dan seterusnya. Nah, ini mirip, ini berdasarkan occupations ya, bisa cek ini. Misalnya teachers, ya mostly well-educated, middle, upper income voters ya, yang banyak di Biden. Nah, ini juga yang menjelaskan tadi urban rural dan seterusnya. Nah, itu satu hal. Kemudian hal lain adalah soal map ya. Ini saya refer ke map yang menurut saya bagus. Ada map New York Times, lebih bagus dari ini. Tapi saya searching lagi nggak bisa. Saya kemarin buka di HP. Kalau di New York Times, di sini ada electoral votes-nya, tapi ini lingkaran yang besar dan kecil sudah menjelaskan ya. Ini paling besar di California sekitar 54 electoral votes, dan kemudian di Florida ada sekitar 38 ya. Ini di kampusnya Ethan di Michigan juga besar ya. Nah, ini Ohio, ini Wisconsin. Nah, ini dilingkari kenapa? Karena ada shifting di daerah Rust Belt states. Rust Belt itu negara-negara yang dia awalnya dulu sangat industrial, misalnya di Michigan itu ada Detroit ya, ada di General Motors dan seterusnya, yang kemudian collapse, yang potensially dukung ke Trump ya, karena nah ini dulu merah kemudian berubah jadi biru ya, termasuk terbaru adalah Pensil ya, the critical state yang akhirnya memberi tiket ke Biden, yang kemudian disusul oleh Nevada sebesar 6 electoral vote ya. Nah, jadi ada shifting di sana. Sementara di South, itu dalam tradisi political voting behavior di US, South itu sejak tahun 60-an akhir itu dikenal sebagai basis Republikan. Tapi sebelum tahun 60, itu sering disebut solid Demokrat. Jadi dulu di daerah South ada Florida, ada Alabama, ada Texas, Tennessee, macam-macam, Kentucky. Nah, ini daerah sini ada Appalachia ya, itu daerah miskin di US, memanjang dari Pensil sampai Tennessee dan seterusnya sampai Texas. Nah
ini selalu solid ke Trump. Nah, dulu Demokrat, tapi ada shifting sejak civil rights tahun 60-an ya, waktu itu Martin Luther dan seterusnya, kemudian sebagian besar kulit putih di Southern kemudian memilih shifting ke Republik yang awalnya sangat biru, enggak. Jadi sejak Partai Demokrat ada ini selalu biru, tapi sejak tahun 60-an akhir sampai sekarang dia menjadi sama. Jadi hampir nggak mungkin berubah juga. Nah, ini selalu biru juga ya, daerah California sebagai pantai barat itu mostly kecuali utah ya. Nah, itu ini pergeseran peta, cuman ini harus agak detail membaca. Ini bagus juga visualnya karena dia motion graphs gitu dari Washington Post. Ke kiri itu berarti perubahan suara ke Demokrat, kalau grafis motionnya itu ke kanan berarti ke ke Republik atau merah ya. Dan mostly ini agak condong ke kiri atau ke kanan. Jadi shifting ke blue-nya ke Biden itu mostly lebih besar. Kalau lihat peta yang 2016 ya banyak yang merah sama ke kanan. Karena shifting dari Obama 2012 ke 2016. Kalau ini banyak yang ke birunya. Dia sebut sebagai cuaca politiknya, dan dia menggunakan map seolah-olah ini pergerakan cuaca. Nah, ini yang kita lihat ya. Sekarang masih angkanya belum konklusif ya, tapi seperti yang disampaikan Ethan, potentially Biden akan membalik perolehan Trump. Trump itu 2016 dia dapat 306 mengalahkan Hillary. Nanti Biden yang akan dapat angka itu ya 300 lebih, karena ini tinggal dapat dari Georgia misalnya, itu kemungkinan dia dapat. Nah, itu overview besarnya soal pemilu US. Tentu ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas kenapa Trump masih kuat meskipun approval rating ya. Approval rating itu kepuasan kinerja. Nah, kalau di US cara mengukurnya adalah do you approve of not. Itu tradisi sejak Gallup di era awal abad 20 ya, di era 1930-an sejak Great Recession 1930 itu dia sudah mengukur kepuasan kinerja. Waktu itu Franklin D. Roosevelt FDR yang dia menjabat presiden selama hampir 15 tahun ya, sejak 1933 sampai 1945. 4 kali pemilu dia menang terus ya. The longest presiden di US itu orang Demokrat, Franklin Roosevelt. Nah, itu diukur melalui approval rating. Nah, ratingnya Trump itu cuma 40, tapi dia dapat suaranya kok besar. Nah, saya akan sisakan pertanyaan ini untuk diskusi jika mau ada yang menindaklanjuti itu. Mungkin itu dulu, Mbak Hesti. Oke, terima kasih Mas Arya. Sangat menarik ya teman-teman. Kalau Ethan kita bisa mendapatkan perspektif Ethan sebagai orang Amerika, dan dari sisi Mas Arya kita bisa melihat dari contoh-contoh kecil bagaimana pelaksanaan pemilu presiden di Amerika dijalankan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mengomentari? Bisa langsung lewat chat juga kalau tidak mau memakai video ya. Oke, kalau belum ada, mungkin kembali ke tadi nih. Sebenarnya saya juga penasaran. Ethan di awal juga kan bilang kalau dan untuk meunifikan Demokrat dan Republik di di Amerika itu bukan pekerjaan yang sulit gitu. Dan di victory speech-nya Biden dia juga meng-highlight soal itu. Nah terus ditambah dari Mas Arya tadi soal approval ratingnya Trump meskipun 40, dia tetap aja gitu dapat suara banyak gitu. Nah itu kira-kira gimana ya komentarnya?
untuk kedepannya untuk meunifikan Demokrat Republik dan menjelaskan perolehan suara Trump itu. Mungkin dari Ethan, Mas Arya. Arya dulu bisa, kalau Mas Arya. Ethan dulu nggak apa-apa. Sweet, mau nggak? Oke, ya udah. Oke, kebetulan ketika pemilu dilaksanakan saya ikut kelas. Saya mengambil minor American Politics ya. Saya mengikuti Ethan Comparative Politics, tapi minor saya di American Politics. Dan kebetulan profesor saya profesor di Political Behavior di US dan cukup banyak diskusi di kelas. Nah, jadi ini yang tidak pernah ditemukan di Indonesia kecuali di pemilu 1955 ketika tapi waktu itu belum ada riset political behavior yang kuat ya untuk menjelaskan bagaimana perilaku pemilih dan perilaku politik di Indonesia tahun 55. Tapi saya suspek di situ partisan ID-nya sangat kuat. Ya, partisan ID itu tingkat identifikasi seseorang terhadap partai politik atau political group yang eksis. Nah, di US, di Indonesia, saya sebagai refleksi, itu hanya ada 10%. Jadi 1 dari 10 orang, atau bahkan nggak nyampe 1, beberapa polling, survei, termasuk survei yang saya lakukan, itu bahkan hanya 9%. Itu yang merasa dekat dengan partai. Jadi partai ID-nya kecil. Jadi jika ada 10 orang Indonesia cuma 1 atau bahkan nggak ada yang merasa dekat dengan partai politik. Di US, itu terakhir, sejak 5 tahun terakhir, itu rata-rata itu 80-85%. Jadi 8-9 orang di US, jika kalian ketemu 10 orang US, hampir semuanya itu mempunyai alignment, attachment terhadap salah satu partai politik. Nah, sehingga dalam diskursus teoritik, partisanship itu untuk kasus US itu disebut durable, stable, dan key indicators untuk membaca perolehan suara. Dan itu hampir selalu, seluruh kandidat, bahkan kalau Republik atau kandidat mencalonkan sandal misalnya, itu pasti dia akan dapat suara 40%, minimal 40-50. Kenapa? Karena partisan. Kenapa partisan ini muncul? Tesis tahun 60-an dari kampusnya Eton ya, dari Michigan School of Thought. Waktu itu ada Campbell, ada Converse dan seterusnya. Mereka membaca nanti tolong bacain komen ya, saya nggak ke disturb. Nah, membaca bahwa partisanship itu menjadi agama, bahkan dia di atas agama, ya karena dia menjelaskan preferensi basis kebijakan yang kira-kira akan muncul. Jadi dia bahkan menjadi semacam shortcut ya, heuristic processing. Jadi daripada kita sibuk mencari kandidat programnya apa, maka shortcut-nya adalah ya Demokrat itu ya pajak progresif ya welfare, ya agak-agak sosialis sedikit misalnya. Nah, Republik ya kebalikannya. Nah, itu menjadi shortcut bagi banyak orang untuk menjatuhkan pilihan. Makanya orang tidak membaca Donald Trump-nya, tapi ini soal pertaruhan. Uangmu mau disumbangkan dan didistribusikan ke orang yang tidak kamu kenal, misalnya, bagi orang Republik, atau kamu akan mempertahankan itu sehingga kamu hanya mengurus dirimu dengan mendaftarkan ke asuransi. Nah, itu bagi orang Republik itu matters. Ini bukan soal Donald Trump, ini soal pertaruhan nanti Medicare semacam BPJS ya di Indonesia itu akan dinaikkan sama Biden atau enggak? Karena orang bagi simpatisan Republik itu sangat sangat pragmatis gitu, dan itu menjadi semacam political values yang terus contesting di US ya, dan Republik dan Demokrat itu represent orang menyebutnya the cultural war atau perang budaya yang sudah cukup lama. Jadi
Itu yang menjelaskan kenapa Trump. Bahkan kalau kita baca exit poll tadi saya sempat tampilkan exit nggak jadi saya tampilkan ya. Itu kalau exit poll beberapa polling menjelaskan bahkan Latino dan Black itu perolehan Trump yang 2020 itu lebih besar dibandingkan 2016. Tapi tentu itu ada bias VTO ya, ada bias voters turnout karena voters turnout di 2020 partisipasinya memang jauh lebih tinggi sehingga baik Biden maupun Trump suaranya memang naik baik berdasarkan klasifikasi kelas sosial maupun identities ya rasial biasanya. Kalau di US yang matters rasial walaupun agama agak juga ini ya. Tapi nggak pernah terlalu matters ya. Biden yang menjadi presiden Katolik kedua itu nggak semeters ketika kita membicarakan black gitu. Jadi itu yang muncul bahkan Kennedy tahun 60-an pun juga demikian ya. Itu nggak Kennedy bahkan tidak mengeksplorasi dia sebagai Katolik. Nah, jadi itu jawaban singkatnya ya dari Mbak Esti tadi. Oke, terima kasih Mas Arya. Ethan? Ya, baik. Saya setuju dengan semua komentar Mas Arya. Juga ya penting untuk mengerti bahwa identitas partai di Amerika sangat kuat ini terkait nilai warga, terkait bisa isu penting dalam kepribadian dan ya karena itu sangat sulit untuk mempengaruhi orang yang sudah merasa lebih suka satu partai atau partai lain, sangat sulit untuk mempengaruhi pendapat mereka tentang partai berlawan. Dan ada tren di Amerika seperti itu, setiap pilpres sepertinya identitas partai lebih kuat. Jadi untuk Presiden Biden ketika sudah presiden itu akan sulit untuk coba membuat kesatuan bangsa nasional karena pendukung Trump masih akan mendukung Trump dan Trump tidak akan Trump masih akan masih akan berbicara dari pendapat masih akan di televisi jadi ya ini akan sulit dan walaupun Biden calon yang dalam kampanye berfokus pada isu kesatuan itu saya pikir masih akan sulit karena identitas partai sangat kuat. Mungkin saya juga bisa coba menjawab pertanyaan di chat tentang vote by mail. Jadi karena pandemi corona, banyak negara bagian mengganti kebijakan terkait absentee voting atau vote by mail untuk membuat proses itu lebih mudah. Sebelumnya tergantung negara bagian. Ada banyak negara bagian yang di mana hanya bisa memberi suara melalui pos kalau ada alasan. Contoh kalau sakit atau kalau bekerja di luar kota, di luar negara bagian bisa, tapi harus beri alasan itu. Tapi karena pandemi, kebanyakan negara bagian membuat kebijakan bahwa semua warga bisa minta surat suara dan bisa kirim kembali melalui pos. Ada beberapa negara bagian yang secara otomatis kirim surat pos ke setiap warga yang sudah registered, sudah mendaftar untuk beri suara. Jadi biasanya hanya minoritas populasi yang memberi suara melalui mail, tapi saat ini saya tidak tahu angka jumlah, tapi saya pikir kira-kira 50% memberi suara melalui mail secara keseluruhan di negara, dan lebih dari 50%
memberi suara melalui mail atau awal. Jadi di beberapa negara bagian juga punya sebelum tanggal 3 November, sebelum hari Pilpres, TPS buka beberapa hari, jadi bisa coba menghindari mengantri, antri lama. Kalau pergi awal kurang ramai, mungkin lebih aman dalam hal kesehatan terkait COVID. Jadi banyak orang pilih beri suara awal atau melalui pos. Nah, Trump pada awal sejak beberapa bulan yang lalu bilang akan ada banyak fraud dengan suara melalui mail. Sebenarnya itu bohong. Tidak ada bukti dari pemilihan sebelumnya dan tidak ada bukti dari pemilihan ini bahwa ada fraud melalui suara yang dikirim melalui mail. Tapi karena Trump bilang sering berbohong tentang ini, kebanyakan orang Republikan tidak memberi suara melalui mail. Mereka kemungkinan lebih besar warga Republikan beri suara langsung pada hari Pilpres, hari Selasa yang lalu. Dan tapi ada sangat lebih banyak warga Demokrat yang memberi suara melalui mail karena juga Trump membuat isu coronavirus isu politik. Jadi karena Trump bilang isu coronavirus kurang penting, kurang serius, jangan khawatir tentang COVID, tidak penting untuk pakai masker. Ada lebih banyak warga Republikan yang tidak khawatir pergi secara langsung ke TPS. Tapi lebih banyak warga Demokrat sangat takut virus dan untuk sebagai pencegahan kesehatan ingin memberi suara melalui pos. Nah, di beberapa negara bagian, termasuk Pennsylvania, Michigan, Georgia, negara bagian itu tidak mulai menghitung suara yang dikirim melalui pos sampai hari Pilpres atau hari setelahnya. Jadi suara yang suara secara langsung dihitung dulu. Karena itu terlihat sebagai Trump menerima lebih banyak suara di Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia dulu, lalu Biden di depan. Itu karena suara yang dikirim melalui pos dihitung setelahnya. Walaupun suara itu sudah dikirim sebelum tanggal 3 November. Jadi semua suara itu suara legal, suara nyata, dan hanya Trump dan Partai Republikan punya strategi untuk minta bahwa proses penghitungan suara berhenti. Itu sebagai untuk coba mencuri pemilihan karena tidak ingin menghitung suara dari orang Demokrat. Tapi ya pada akhir sudah jelas sebagai Mas Arya membahas, ada proses untuk setiap suara yang dihitung, ada observer, ada orang Republikan, orang Demokrat yang di dalam bisa melihat setiap proses itu. Jadi kalau ada masalah bisa ada bukti, bisa pergi ke pengadilan. Tapi sejauh ini kebanyakan kasus pengadilan tidak diterima karena sebenarnya tidak ada bukti fraud atau masalah dengan suara yang dikirim melalui pos. Oke, terima kasih Ethan. Mungkin kembali ke chat dulu, Mas Arya. Tadi ada yang bertanya, sekaligus sudah dijawab Ethan. Tapi siapa tahu Mas Arya mau menambahkan. Dari Getza Aldino bertanya, Pak, bisa dibahas tentang vote by mail di Amerika dan benarkah bisa terjadi fraud dengan model tersebut? Ya, itu tadi udah dibahas Ethan sih. Tapi kalau
Mas Arya mau menambahkan, silahkan. Kalau tidak ada, kita beralih ke pertanyaan berikutnya sih. Gimana, Mas? Oke, lanjut nanti sekalian aku respon aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Desi Rahmawati. Boleh dijelaskan sedikit tentang sistem pemilunya, terutama terkait dengan keberadaan people votes dan electoral votes, juga dengan banyaknya posisi yang diperebutkan. Apakah electoral votes terpengaruh oleh people votes, atau people votes akan berpengaruh kemanakah? Gitu. Mungkin itu dulu. Oke, saya menambahkan dikit yang tadi. Jadi selain soal early voting yang sangat bervariasi setiap stage ya, tadi Eden sudah menjelaskan sangat detail, ada yang baru boleh dihitung ketika hari H, ada yang sudah mulai, bahkan 2 hari, 3 hari boleh. Nah, itu ada yang disebut dengan provisional votes. Jadi di US itu sangat ketat. Kalau signature kita itu berbeda, itu suara belum bisa dihitung, itu harus diverifikasi, dan itu bisa membutuhkan waktu berhari-hari secara administratif. Di Ohio sendiri, itu provisional vote baru konklusif, seluruh vote, termasuk profesional, itu 10 hari setelah pemilu. Jadi, makanya tadi saya sepakat, electoral vote itu kecil kemungkinannya, karena public control-nya dan law enforcement-nya sangat kuat. Jadi, itu satu hal. Di luar itu soal early voting sudah dijelaskan panjang lebar, jadi saya nggak perlu mengulangi. Di sisi lain, pengetahuan soal itu tentu Ethan lebih bagus daripada saya. Nah, tapi itu satu hal yang penting untuk menginspirasi ya, model early voting di Indonesia, apalagi ketika musim pandemi ya. Nanti pilkada tanggal 9 Desember tentu akan menjadi epicentrum baru di setiap TPS jika tidak ada modifikasi hukum teknis kepemiluan. Tapi anyway, itu agenda besar karena perlu infrastruktur pos dan seterusnya. Buru-buru mau ngirim surat suara, nyari kantor posnya aja nggak ketemu mungkin. Nah, anyway, soal popular votes ya dan electoral votes ya. Ini sempat digugat di 2016 ketika Hillary kalah sama Donald Trump, pernah juga digugat di tahun 2000 ketika Al Gore dari Demokrat kalah dengan George Walker Bush. Dua-duanya mendapatkan popular vote yang lebih tinggi dibandingkan electoral votes. Ya, popular vote itu ya suara warga, electoral votes itu suara dari Kongres yang terdiri dari House dan Senat. House-nya sekitar berapa? 435, Senat ada 100, House-nya ketambahan 3 dari, kalau nggak salah, Washington atau Hawaii, saya lupa. Nah, jadi electoral votes itu adalah suara yang akan diberikan nanti di rapat pleno. Mereka akan dilantik dan tinggal meneruskan perolehan suara di masing-masing negara dan menggunakan prinsip the winner takes all. Jadi misalnya di California itu votes ya sangat gemuk ya, 50, electoral vote bobotnya 50-an karena populasi pemilihnya besar. Nah, selisih 1 suara saja, misalnya kalau Donald Trump menang, dia 1.001, kemudian Joe Biden 1.000, 50 electoral vote seluruhnya itu akan menjadi miliknya Donald Trump. Jadi itu yang terjadi kenapa Hillary dapat popular votes-nya lumayan besar ya, setahu saya 2 juta kalau nggak salah, tapi dia kalah. Nah, karena sistem the winner takes all di setiap negara bagian. Jadi bukan popular votes yang dipengaruhi electoral votes, tetapi electoral votes yang dipengaruhi oleh perolehan dari popular votes, dan itu menggunakan prinsip absolute majority di setiap negara bagian. Nah, itu saya langsung karena saya udah baca punya Irwan ya. Nah, itu contesting state ya, walaupun gini. Jadi ada 6 realignment sejak US berdiri di pertengahan abad 18, 1700 berapa? 80 sekian. George Washington maksudku waktu itu diminta
menjadi pemimpin 13 negara dan menyebut dirinya Mr. President dibandingkan Your Majesty, karena waktu itu kan sejarahnya nama presiden itu yang menyebutnya kan George Washington. Aku dipanggil Mr. President aja, nggak usah Your Majesty kayak di UK kan. Nah, itu nggak given ya. Jadi kayak Georgia, Michigan, Florida, Nevada, dan seterusnya. Bahkan beberapa negara itu kan baru bergabung juga belum lama. Ada yang baru bergabung di tahun 1960-an. Nah, seperti Alaska, ya. Sejak Perang Dunia Dingin kan Alaska baru gabung sama Hawaii. Nah, anyway, itu nggak given. Jadi, tapi untuk beberapa dekade terakhir, beberapa negara itu swing karena proporsi independen dibandingkan yang partisanship itu agak besar. Jadi kalau di dalam pertanyaan survei di US itu party ID itu diidentifikasi menggunakan skala 7 ya. Jadi antara Demokrat, Republik itu ekstrim, nanti kemudian ada yang leaning Demokrat, somewhat Demokrat. Nah itu ada di spektrumnya ada 3. Kemudian di tengah-tengah ada independen, kemudian leaning, somewhat, dan Republik. Nah jadi responden atau pemilih yang independen dan somewhat gitu, yang agak ya Republik juga bukan, tapi lebih cenderung. Nah itu ada potensi swing bergeser. Nah proporsi pemilih ini yang agak besar di sebuah negara itu akan menentukan state itu menjadi determinan sebagai perebutan suara atau tidak. Nah, biasanya presiden, capres itu akan fokus di negara-negara swing. Nah, dalam literatur bukan literatur ya, dalam redaksi public opinion di US disebut battleground. Karena Trump nggak mungkin ke California, ngapain, itu udah sangat demokrat banget kan. Nah, ke Michigan mungkin misalnya, atau Ohio, meskipun Ohio sangat Republik juga, tapi bisa jadi. Tapi beberapa negara memang akan menjadi fokus presiden karena itu masih diprediksi swing. Jadi gitu ya. Bisa jadi akan ada perubahan, bisa jadi. Tapi itu kecil kalau mau ada realignment seperti kasus the Southern Whites tadi ya, di negara-negara bagian selatan ya, ada Florida, ada Alabama dan macam-macam, ada sedikit Virginia, ada Kentucky, itu dulu sangat demokrat tapi sekarang menjadi sangat Republik sejak tahun 60-an akhir. Nah, itu ada potensi berubah tapi itu kecil. Itu biasanya kalau ada rare atau major event, saya nggak tahu, perang sipil atau apa. Anyway. Oke, makasih Mas Arya. Mungkin Ethan mau menambahkan soal battleground state atau swing state itu? Ya, bisa sedikit saja. Saya pikir penjelasan Mas Arya sudah jelas, dan benar sekali. Ya, tapi itu juga terkait sistem electoral college. Karena tidak usah berkampanye di California karena sudah jelas Biden akan menang di California. Tapi di Michigan, di Wisconsin, di Georgia mungkin belum jelas karena ada hampir setengah Demokrat, setengah Republikan, atau lebih banyak orang tanpa afiliasi partai juga. Jadi walaupun populasi di negara bagian itu mungkin kurang besar, proses berkampanye di sana lebih efisien karena kalau menang, contoh pada tahun 2016 Trump menang Michigan dengan perbedaan suara hanya sekitar 10.000 suara lebih daripada Clinton. Walaupun menerima hanya 10.000 suara lebih dari Hillary Clinton, Trump menerima semua 16 suara elektoral dari Michigan. Jadi itu sangat strategis, sangat efisien untuk berkampanye, berfokus uang dan waktu di negara bagian seperti itu. Kadang-kadang ada perubahan apa saja negara bagian paling penting, paling
hampir sama antara Demokrat dan Republikan itu bisa dipengaruhi oleh perubahan demografis. Contoh kalau presentasi populasi Latino atau Hispanic meningkat, biasanya mayoritas warga Latino mendukung Partai Demokrat. Jadi kalau ada lebih banyak orang, contoh mungkin di Arizona atau Nevada menjadi biru lebih ke arah Demokrat karena ada lebih banyak presentasi populasi Hispanic. Juga di Georgia saat ini itu sepertinya akan berubah dari Partai Republikan ke Partai Demokrat karena lebih banyak orang kulit hitam memberi suara. Dan sebelumnya ada banyak kebijakan dari pemerintah negara bagian Georgia untuk mencoba mensulitkan untuk membuat lebih sulit untuk di daerah dengan populasi mayoritas kulit hitam untuk beri suara. Jadi harus mengantri lebih lama, harus beri lebih banyak ide, foto ID, dan ada menghapus nama-nama dari daftar warga yang sudah mendaftar untuk beri suara di daerah yang lebih banyak orang kulit hitam. Tapi ada gerakan di Georgia saat ini untuk membantu orang kulit hitam mendaftar beri suara dan memang beri suara karena biasanya tingkat partisipasi sangat penting untuk menentukan siapa akan menang. Jadi saat ini itu tidak ada ekspektasi besar untuk Georgia, Biden bisa menang Georgia, tapi ternyata mungkin akan menang di sana karena Georgia menjadi baru-baru ini sebagai swing state. Oke, terima kasih Ethan. Apakah yang lain ada pertanyaan? Ina, Mbak Wike? Oh, ada. Baru dari Mas Fikri. Pertanyaannya, terdapat fenomena white working class, yakni kelas buruh yang justru tertarik dengan ide-ide Trump daripada program Demokrat yang menyuarakan berbagai program kesejahteraan sosial. Barangkali boleh dijelaskan apakah yang luput dari kampanye Demokrat di pemilu 2020 sehingga white working class ini lebih mengidentifikasikan diri ke Republik. Silakan Ethan atau Mas Arya. Atau mungkin yang lain kalau ingin berkomentar juga boleh, tidak harus bertanya kepada Mas Arya atau Ethan. Gitu. Oke. Ya mungkin saya bisa dulu. Ya saya pikir untuk banyak orang kulit putih yang working class, isu mungkin ada beberapa alasan. Satu, sebagai kami sudah berdiskusi, identitas partai sangat kuat. Jadi walaupun mungkin ada orang white working class, orang yang akan bermanfaat dari kebijakan ekonomi Demokrat yang beri lebih banyak manfaat kesejahteraan atau lebih banyak contoh bisa mendapat asuransi kesehatan yang lebih murah akibat kebijakan Partai Demokrat. Ada banyak orang di daerah pedesaan yang orang kulit putih yang punya identitas sangat kuat Partai Republikan tanpa lihat rinci kebijakan. Juga mungkin ada orang yang lebih peduli tentang isu sosial daripada isu ekonomi. Jadi Partai Republikan contoh tidak ingin bahwa aborsi ilegal, walaupun Partai Demokrat ingin aborsi legal, atau pernikahan antara jenis yang sama, Partai Demokrat mendukung, itu Partai Republikan tidak mendukung hak LGBT. Jadi juga terkait imigran, biasanya Partai Demokrat mendukung hak imigran,
mendukung kebijakan yang bisa melegalisasikan orang yang sudah bekerja di Amerika tanpa izin contoh dari Meksiko, tapi sudah lama di Amerika, orang baik, tapi orang Republican, khususnya orang kulit putih di daerah pedesaan, mungkin takut imigran atau racist. Jadi untuk banyak orang white working class mungkin lebih peduli tentang isu seperti imigrasi, aborsi, isu sosial lain. Jadi ikut Partai Republikan dan pilih calon Republikan setiap kali tanpa lihat kebijakan terkait ekonomi atau kesejahteraan. Ya. Oke, menarik ya Ethan melihat bagaimana karakter sosial bisa sangat berpengaruh terhadap pemilihan. Mungkin Mas Arya ingin menambahkan? Ya, jadi gini, yang paling kuat kenapa white people ya itu ke Trump di Ohio misalnya, itu terkenal dengan istilah Appalachia. Appalachia itu aku nggak tahu ya pronounce-nya Appalachia atau Appalachia. Nah, itu adalah daerah bekas tambang yang dulu sangat makmur. Most white Americans itu rely dengan resource itu, ya teman-teman di extractive industry research mungkin jadi referensi juga, cek nanti Appalachia. Nah, itu mostly white working class, ya. Dan mereka merasa terancam dengan preferensi pro imigran di Demokrat. Jadi ini bukan persoalan welfare dia, tetapi ini persoalan lebih ke identity. Jadi itu satu hal. Hal lain adalah political socialization. Ya. Jadi sosialisasi politik itu sangat kuat. Anak dari seorang orang tua Demokrat atau anak dari orang tua Republik dalam sebuah keluarga di US itu mostly itu akan mengikuti garis partisanship yang sama, dan white people itu pendukung Republik itu mostly dari white, terlepas dia kelas sosialnya blue collar atau working class dan seterusnya. Jadi saya lebih membaca penjelasannya dari dua itu, ya. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa di daerah village, daerah rural, countryside itu menjadi lumbung suara Trump. Karena propaganda dan visi American First itu pada satu sisi menjelaskan Trump seolah-olah memproteksi para pekerja kulit putih, ya, dari gempuran imigran kulit berwarna, black, dan seterusnya, termasuk mahasiswa internasional pun disebut sebagai ancaman. Kemarin sempat ada larangan, kita nggak boleh masuk kalau nggak ada kelas in person, karena dianggap mahasiswa itu selain belajar, dia menggeser hak dan slot employment atau slot pekerjaan dan yang seharusnya dikerjakan oleh working class, ya, bersih-bersih, kemudian pelayan toko dan seterusnya, itu kan bisa dikerjakan student, ya, yang trivial kayak gitu. Student sebagai imigran pun dilihat sebagai ancaman, dan itu sangat menarik bagi pemilih-pemilih kelas pekerja, ya, soal tendensi soal white supremacist, ya. Itu kan soal, kalau kita membaca itu dua hal itu, kalau nggak identity, ya ini soal resource, ya nama politik yang bicara itu. Terima kasih Mas Arya, semakin menarik ini
Berarti soal resource dan identity masih menjadi dominasi wacana dalam orang menentukan pilihan. Ini BTW Mas Bayu gabung, mungkin Mas Bayu ada komentar atau pertanyaan? Halo, Mas Bayu. Kamu nggak? Di Rano. Tapi udah unmute loh. Atau mungkin teman-teman yang lain, apakah ada komentar atau pertanyaan? Oke. Oh, ada lagi, Mas, pertanyaan. Oh, Mas Bayu dengerin aja karena mic-nya rusak. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Geza Aldino. Benarkah hasil pemilu ini menentukan kebijakan luar negeri US terkait perang dan atau isu Timur Tengah, terkait perbedaan kebijakan Demokrat dan Republik akan perang di dunia saat zaman Obama? Oke. Silakan Ethan atau Mas Arya. Saya coba dulu. Ya, saya pikir kebijakan luar negeri Amerika sedikit kurang jelas antara partai daripada isu domestik, isu nasional. Tapi secara umum pada zaman modern, mungkin mulai dengan Presiden Bush, Partai Republikan punya kebijakan lebih keras atau lebih ingin perang di dunia, lebih kuat terkait isu terorisme. Tapi ya sebenarnya Obama juga masih aktif di Afghanistan, masih punya drones di Yemen dan Pakistan, dan Trump kurang aktif. Tapi saya pikir kebijakan luar negeri Trump khususnya sangat inkonsisten, mungkin tidak masal. Dia suka North Korea, tidak suka Iran, sangat suka Israel, tapi belum jelas. Dua-duanya partai secara umum mendukung Israel, tidak suka Iran, tapi Partai Demokrat dengan Obama mendukung persetujuan dengan Iran terkait isu nuklir. Jadi mungkin dengan Presiden Biden sedikit lebih mungkin mengkritik Israel, lebih coba punya persetujuan lagi dengan Iran, mungkin punya posisi lebih melawan Rusia karena Trump sangat suka Putin, Trump sangat suka diktator di banyak negara. Jadi, tapi ya itu mungkin belum kurang jelas daripada perbedaan kebijakan ekonomi domestik, isu sosial domestik, karena lebih sering ada perubahan dalam hal kebijakan luar negeri dalam satu partai atau satu presiden selama periode dia mungkin kadang-kadang mengganti kebijakan. Ya. Oke, terima kasih Ethan. Mas Arya, mungkin? Oke, saya nggak bisa komentar banyak di luar electoral behavior ya. Di luar election dan political behavior saya nggak terlalu concern di situ, apalagi IR dan seterusnya. Tapi sejauh yang saya tahu, Biden itu lebih open, sementara Trump lebih proteksionis. Itu shortcut paling sederhana. Dan konsentrasi Trump memang ke politik domestik ya, karena slogan American First itu kan menegasikan relasi-relasi dengan banyak negara, bahkan dia mencabut membership mereka di beberapa lembaga di UN ya, di PBB, dan
bahkan mencabut alokasi anggaran yang sebelumnya didonasikan US ya, misalnya di isu lingkungan. Nah, jadi setahu saya itu, dan tentu akan ada perubahan, terutama saya sebagai imigran, mahasiswa student tentu akan merasakan hal ekspektasi dan prediksinya berdasarkan retorik yang selama ini muncul, tentu akan lebih mudah ketika Biden nanti ya 17 Januari ya dia baru bisa running. Tapi makanya selama 70 hari, sekitar 70 hari ke depan ini yang agak repot, karena ada potensi misalnya Trump untuk exercise sisa-sisa power dia, memaksimalkan banyak agenda yang bisa jadi tertunda sepanjang proses kampanye kemarin, dan menghindari banyak hal, terutama kemarin injury time dia mengganti hakim agung ya, yang sangat konservatif. Padahal di tahun 2012 sebelum Obama lengser itu juga ada hakim agung meninggal. Jadi di sana semacam apa ya, hakim konstitusi. Jadi Supreme Court itu kombinasi antara MK dan MA. Yang orang hukum ada nggak di sini? Mungkin bisa mengklarifikasi. Nah, itu mereka menjabatnya seumur hidup. Ya, jadi nggak akan diganti kalau belum meninggal. Nah, itu termasuk kekhawatiran saya sebagai student maupun imigran. Ada potensi Trump menggunakan injury time selama 2 bulan ke depan sampai pelantikan ya, inaugurasi nanti bulan Januari, untuk exercise power dia, termasuk kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi, menderivasikan paradigma American First itu. Nah, itu karena terbukti kemarin di penggantian hakim agung yang sangat republik dan konservatif, dan bahkan kasih soal beberapa isu. Itu ya tambahan singkatnya. Oke, terima kasih Mas Arya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita mengakhiri sesi. Ada pertanyaan dari Mas Bayu dan Geza Aldino yang menurut saya ini masih berkaitan. Kalau dari Mas Bayu ini ingin bertanya dari sisi konteks politikal ekonomi. Di Indonesia ada 2 aliran. Faisal Basri merasa jika Trump terpilih akan lebih baik untuk ekonomi Indonesia. Di sisi lain, saat ini sudah ada capital inflow ke Indonesia yang membuat rupiah menguat. Sebenarnya, apa kebijakan Biden yang bisa terkait dengan ekonomi negara menengah? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Geza Aldino yang bertanya soal masih sedikit soal kebijakan luar negeri. Apakah dengan terpilihnya Biden, perang dagang dengan Cina akan berakhir? Pertanyaannya ini juga ya, sulit juga ya. Oke. Silakan Ethan dan Mas Arya. Ini pertanyaan terakhir sebelum sesi ditutup. Saya bisa coba dulu. Menurut saya, secara umum kebijakan luar negeri Biden akan lebih stabil daripada kebijakan luar negeri Trump. Jadi, contoh, saya pikir Biden akan punya pendekatan yang lebih kuat untuk kerjasama global dalam masalah seperti virus corona dan perubahan iklim. Jadi itu mungkin akan membantu ekonomi global. Dan terkait isu free trade, biasanya Partai Republikan lebih mendukung sebelum Trump, dan mungkin sebelum Obama juga, Partai Republikan lebih mendukung perdagangan bebas. Tapi sebenarnya Obama mendukung free trade agreements seperti the Pacific TPP, Trans-Pacific Partnership, dan Trump yang memulai perang perdagangan dengan China, juga kebijakan terkait
perdagangan lebih keras dengan Kanada dan Eropa dan negara lain. Saya pikir kebijakan Biden terkait perdagangan akan lebih mirip dengan Obama, lebih terbuka. Tapi free trade agreements saat ini di Amerika kurang populer karena ada banyak orang warga Amerika, khususnya di Rust Belt, di Appalachia, seperti yang Mas Arya membahas sebelumnya, yang khawatir akan takut kehilangan pekerjaan karena persaingan asing dengan China, dengan Asia Tenggara bisa. Jadi ya saya pikir secara umum kebijakan Biden akan lebih mirip dengan Obama daripada Trump, dan mungkin itu akan baik untuk prospek untuk memperbaiki ekonomi dari resesi terkait pandemi. Tapi ya itu mungkin sejauh ini belum selengkapnya jelas. Oke. Terima kasih, Ethan. Mas Arya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Aku nggak bisa komentar banyak ya, aku nggak mau sok tahu. Ethan tentu jauh lebih tahu ya. Cuman apa yang aku baca, satu hal terbuka, sepakat, retorik yang sejauh ini aku dengar mengarah ke demikian. Kedua, tentu ada konstrain domestik ya. Jadi support demand dari domestik tentu menjadi pertimbangan, misalnya jika kerjasama dagang dengan China dan seterusnya, tentu ada produk entah produk teknologi atau produk domestik yang akan terancam dan seterusnya. Nah, itu tentu akan menjadi pertimbangan Biden juga pada satu hal, karena bagaimanapun China menjadi second atau bahkan di beberapa periode the first largest economy ya. Dan tentu dalam konteks Indonesia ada kebijakan yang dipromosikan China soal Silk Road ya, membuat jalur sutra itu hidup di kawasan Asia Tenggara, menggunakan kesepakatan dagang, termasuk infrastructure bank yang digagas oleh China untuk menyaingi lembaga-lembaga pinjaman dunia lainnya macam IMF dan seterusnya yang banyak dikendalikan oleh US. Nah, anyway, saya nggak bisa komentar banyak soal kebijakan luar negeri dan dagang ya. Mungkin nanti kalau ada sesi dengan tim IR ya, teman-teman HI dan teman-teman ekonomi mungkin, tapi lebih ke IR sebenarnya, mungkin bisa lebih pas ya. Mungkin itu aja Mbak Istri. Oke, terima kasih Mas Arya. Ini Kanada itu KNPI. Jangan pakai Mas Bayu. Oke, mungkin ini sesi akhir dari diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ethan dan Mas Arya. Terima kasih Mas Arya karena sudah mau begadang. Selamat istirahat setelah ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Kemungkinan ini diskusinya akan diupload di YouTube DPP. Jadi bagi yang ketinggalan diskusi nanti bisa melihat ulang diskusi kita di YouTube DPP UGM. Begitu. Mungkin saya tutup sesi diskusi ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di sesi diskusi berikutnya. Oh ya, kalau yang ingin berdiskusi dengan Ethan nanti bisa saya kasih email kali ya, Ethan? Bisa. Oke, gitu. Ya, terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah.